Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yakni bicara tentang KD.3 mengidentifikasi teks pidato persuasif. Kali ini kita akan bicara pidato persuasif, yaitu struktur dan ciri-ciri kebahasaan. Kita akan lihat bagaimana pidato yang akan dibawakan oleh teman kalian. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'u lahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Madrasah Sanawiyah Mahat Al-Zaitun, Ustadz Rizal Ega Sumadia, Ustazah Srikanti, dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan atas keharibaan junjungan kita, Nabi mulia, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat terhindar dari kehinaan dan kekufuran pada zaman jahiliyah. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menghargai Perbedaan. Teman-temanku semuanya, pastinya kita semua memiliki teman-teman, baik di sekolah, di rumah, bahkan teman di sosial media. Teman-teman kita itu berbeda-beda. Mereka berasal dari suku, daerah, kota, ataupun lainnya. Karena perbedaan itulah mereka memiliki karakter tersendiri, baik dari warna kulitnya, bahasanya, sifatnya, dan sebagainya. Misalnya, ada yang bahasa Sunda, Sumatera, Jawa, dan lainnya. Perbedaan itu harus kita hargai dan hormati. Karena sebuah perbedaan yang ada pada diri manusia adalah salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Yang artinya, dan salah satu tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan perbedaan warna kulitmu. Oleh karena itu, apa yang ada pada diri teman kita, baik perbedaan bahasanya, warna kulitnya, sukunya, daerahnya, atau sebagainya, itu adalah bukti bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan Allah kepada manusia. Perbedaan itu harus kita syukuri dan hargai, agar perbedaan itu dapat terikat dalam diri manusia. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Hazawallahu yarana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Nah, bagaimana ciri dan struktur teks pidato persuasif? Apakah kalian sudah tahu setelah kalian menyaksikan pidato dari teman kalian? Tujuan pembelajaran ini yaitu dapat menentukan: 1. Mengidentifikasi gagasan, pikiran, dan pesan dalam pidato. 2. Menelaah struktur dan ciri teks pidato persuasif. Yang ketiga, menuangkan gagasan, pikiran, pesan pidato dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dari video tadi, silakan kalian diskusikan dengan kelompokmu. Bagaimana struktur teks pidato persuasif? Dan apa ciri-ciri pidato persuasif? Nah, kalian sudah menemukan jawabannya? Jadi, untuk apa kita belajar teks pidato persuasif? Kita lanjut tayangan beberapa video kali ini. Bukannya saya nggak bisa kerja, tapi atasan saya tuh yang kasih target seenaknya. Bukannya saya menunda-nunda, tapi emang waktunya yang nggak ada.
Bukannya saya nggak mau bahagia, tapi bagaimana mungkin saya bisa bahagia? Pasangan di rumah selalu marah-marah. Hari ini saya belum sukses soalnya nggak ada kesempatan, nggak ada uang, nggak ada waktu, nggak ada dukungan, nggak ada keterampilan. Ya, versinya sih mungkin berbeda-beda, tapi ujung-ujungnya sih sama aja. Alasan. Coba deh sekali-kali kamu dengar apa yang baru saja kamu ucapkan. Apakah kamu nggak merasa bosan? Setiap kali selalu menyalahkan keadaan. Setiap kali selalu memberikan alasan. Seakan-akan kamu adalah korban. Padahal semua itu terjadi ya karena kamu sendiri. Ingat, alasan itu hanyalah untuk orang lemah. Alasan itu hanyalah untuk orang yang tidak bisa menerima realita. Orang gagal akan selalu menyalahkan segalanya. Salah customernya, salah atasannya, salah keadaannya, salah keluarganya, istrinya, anaknya, tetangganya. Semua salah. Kecuali dirinya. Kamu mungkin tertawa, tapi jangan-jangan kamu begitu juga. Selama kamu masih terus bersembunyi di balik alasan, kamu tidak akan bisa mengubah masa depan. Kalaupun itu pernah terjadi, inilah saatnya kamu sadar diri. Sadar bahwa hari ini akan berbeda. Sadar bahwa kamu harus berhenti menyalahkan keadaan, berhenti mengasihani diri sendiri, siap menghadapi kenyataan, siap mengubah masa depan. Kesuksesan kamu adalah tanggung jawab kamu. Kegagalan kamu adalah tanggung jawab kamu. Dan kalau itu tanggung jawab kamu, berarti kamu bisa mengubahnya. Kalau kamu yang menyebabkan itu terjadi, berarti kamu yang memegang kendali. Jadi hari ini, buatlah tekad dan putuskan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan. Apapun yang terjadi, berjanjilah, saya akan selalu cari jalan. Karena hidup saya adalah tanggung jawab saya. Apakah kalian mengenal seorang tokoh Mary Riana? Siapakah dia? Dia adalah seorang tokoh motivator. Apa yang disampaikannya? There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah, blah, blah. Build back better, blah, blah, blah. Green economy, blah, blah, blah. Net zero by 2050, blah, blah, blah. Net zero by 2050, blah, blah, blah. Net zero, blah, blah, blah. Climate neutral, blah, blah, blah. This is all we hear from our so-called leaders. Words. Words that sound great, but so far has led to no action. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. Of course, we need constructive dialogue, but they've now had 30 years of blah, 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 and where has that led us? Yang masih memiliki kewajiban untuk pergi keluar rumah, mohon hati-hati, kesehatannya dijaga. Dan untuk teman-temanku yang masih suka bilang, letang santai aja, nyawa kita di tangan Tuhan, wet paman boboho. Kalau emang itu prinsip ente, lu jongkok tengah jalan tol sambil bilang nyawa kita di tangan Tuhan. Kalau nggak dicipokin Nova lu. Emang nyawa kita di tangan Tuhan, cuma kan harus usaha kitanya. Ada ikhtiar sebelum tawakal.
Nah makanya lu pas pelajaran agama jangan main kiu-kiu, lu kagak masuk di kepala lu. Tapi gue gak apa-apa Tang kalau meninggal. Ya gue juga gak apa-apa kalau lu meninggal. Asal lu meninggal jasad lu nguap gitu, ngilang lah. Lu kalau meninggal karena ngeremehin corona, yang lain bisa kena. Yang mandiin lu, yang nguburin lu, orang catering di tahlilan lu kena. Ya Allah, jahat banget lu. Dia gak ngerti apa-apaan, lu cuma ngebungkusin lemper doang, kena. Beda cerita kalau lu udah waspada gitu, pasti ada penanganannya. Kita juga kalau diarahin buat social distancing, yang bisa ngikutin ya nurut, tolong. Ada orang batuk udah ngindarin tuh. Jangan ada yang batuk lu tegur, wet batuk Pak Haji. Yah, lu kena corona lu. Jangan sampai meninggal karena bercanda. Udah ada kan porsinya masing-masing nih. Dokter nyembuhin, pemerintah ngatur. Kita pasien nurut sama arahan. Lu kalau pasien bandel, dokter yang ngambek, kita sembuhnya gimana bos? Lo masuk angin doang mah dikerokin, beres lah corona. Dikerokin dan ngerokin ikut corona juga. Beda corona mah. Biar kata gejalanya batuk-batuk nih, lu minumin obat batuknya bingung. Ya Allah, ini bukan job desk gue ini. Obat batuk yang kena corona tuh. Udah di rumah dulu, liburan nanti mah bisa. Lu nggak ke mall sekarang tuh nggak apa-apa, itu mall nggak bakal berubah jadi kantin, enggak. Lu nggak ke puncak sekarang juga puncak nggak bakal jadi pendek. Tetep aja kita kalau ke sono nanjak juga. Ayo mari kita sama-sama lawan corona. Ini corona didimin lama-lama ngelunjak nih. Ini corona kalau bentukan orang udah gue kelepak dari dulu nih. Setelah kalian menyaksikan ketiga video itu, coba kalian bandingkan ketiga video tersebut dan identifikasikanlah gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan yang disampaikan ketiganya. Bagaimana cara menyampaikannya? Dan berikan tanggapan kalian. Have this strangest feeling, don't know what to believe in. Cause every time you touch me, I can't control my body. Oh, baby, you are on my mind, all I think about, and I don't wanna stop. I don't wanna stop. Could you come closer to me? I just can't resist you. I'm giving up. I'm giving up. I am stuck in a dreaming. I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me. My heart is beating. I am stuck in a dreaming. I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me. My heart is beating. I'm giving up. I'm giving up. Getting into you. I'm giving up. I'm giving up. Getting into you. I'm giving up. I'm giving up. Getting into you. I'm giving up. I'm giving up. Getting into you. It's like we're in a movie. I don't know how you do it. I look into your eyes and everything is different. Baby, you are on my mind, all I think about, and I don't wanna stop. I don't wanna stop. Could you come closer to me? I just can't resist you. I'm giving